Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ticamoy. Pada video kali ini kita masih membahas tentang kesehatan umum sesuai dengan kisi-kisi Permenpan terbaru, yaitu tentang keselamatan pasien, lengkap dengan soal, jawaban, serta sedikit materinya. Selamat belajar, semoga sukses. Soal yang pertama, suatu sistem di mana rumah sakit atau puskesmas membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Disebut A. Insiden keselamatan pasien, B. Patient safety, C. Implementasi pasien, D. Patient care, E. Keamanan pasien. Jawabannya adalah B. Patient safety atau keselamatan pasien. Keselamatan pasien diatur dalam Permenkes nomor 11 tahun 2017. Oke, kita lihat pengertiannya. Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Kita lihat pengertian yang kedua tentang insiden keselamatan pasien. Yang selanjutnya ini disingkat dengan insiden adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Kita lanjut soal yang kedua. Standar keselamatan pasien memberikan pendidikan bagi pasien dan keluarga berupa kegiatan mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Yang bukan merupakan standar pendidikan yang diberikan adalah A. Mematuhi nasihat dokter, B. Menghormati tata tertib fasilitas pelayanan kesehatan, C. Memenuhi kewajiban finansial yang disepakati, D. Mengajukan pertanyaan di luar pelayanan yang tidak dimengerti, E. Saling menghormati dan tenggang rasa. Jawabannya adalah D. Mengajukan pertanyaan di luar pelayanan yang tidak dimengerti. Mari kita lihat apa saja standar pendidikan kepada pasien dan keluarga. Berupa kegiatan mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Kemudian pada pasal 7 ayat 2 kriteria standar pendidikan pada pasien dan keluarga meliputi yang pertama adalah memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap, dan jujur. 2. Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga. 3. Mengajukan pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti. 4. Memahami konsekuensi pelayanan. 5. Mematuhi nasihat dokter dan menghormati tata tertib fasilitas pelayanan kesehatan. 6. Memperlihatkan sikap saling menghormati dan tenggang rasa. 7. Memenuhi kewajiban finansial yang disepakati. Nah, jadi pada soal yang ditanyakan adalah yang bukan, makanya jawabannya adalah mengajukan pertanyaan di luar pelayanan yang tidak dimengerti. Nah, sedangkan di sini adalah mengajukan pertanyaan untuk hal yang tidak mengerti, namun terkait dengan pelayanan tentang asuhan pasien. Selanjutnya, setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien disebut A. Kondisi potensial cedera atau KPC, B. Kejadian nyaris cedera atau KNC, C. Kejadian tidak cedera atau KTC, D. Kejadian nyaris terluka atau KNT, E. Kejadian tidak diharapkan atau KTD. Jawabannya adalah B. Kejadian nyaris cedera atau KNC. Lanjut, setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien disebut A. Kondisi potensial cedera atau KPC,
B. Kejadian nyaris cedera atau KNC. C. Kejadian tidak cedera atau KTC. D. Kejadian nyaris terluka atau KNT. E. Kejadian tidak diharapkan atau KTD. Jawabannya adalah E. Kejadian tidak diharapkan. Nah, kita bahas sedikit. Tadi yang dari soal, setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien ini merupakan pengertian dari insiden. Tadi sudah dibahas pada soal yang pertama. Kita lihat pada pasal 14 pada Permenkes 11 tahun 2017 ini. Pada ayat satunya, insiden di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi ada 4. Pertama adalah KPC, 2 KNC, 3 KTC, 4 KTD. Oke, kita bahas per poin. Kondisi potensial cedera atau KPC merupakan kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden. Yang kedua, kejadian nyaris cedera atau KNC merupakan terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Jadi, sudah terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Kemudian KTC atau kejadian tidak cedera merupakan insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera. Terakhir, kejadian tidak diharapkan atau KTD merupakan insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Nah, teman-teman nanti bisa baca kembali dan memahami kembali maksud dari masing-masing poin insiden yang terjadi di fasilitas kesehatan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Masalah keselamatan pasien merupakan masalah yang perlu ditangani segera di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Maka diperlukan standar keselamatan pasien fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia untuk melaksanakan kegiatannya. Kunci bagi tenaga kesehatan maupun staf untuk mencapai keselamatan pasien adalah A. Keramahan, B. Kebersihan lingkungan, C. Komunikasi, D. Empati, E. Tanggung jawab. Jawabannya adalah C. Komunikasi. Selanjutnya, standar keselamatan pasien wajib diterapkan fasilitas pelayanan kesehatan dan penilaiannya dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi. Berikut ini merupakan standar keselamatan pasien kecuali A. Fasilitas pasien, B. Hak pasien, C. Mendidik pasien dan keluarga, D. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, E. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Jawabannya adalah A. Fasilitas pasien. Oke, kita bahas sedikit tentang penyelenggaraan keselamatan pasien dilakukan melalui pembentukan sistem pelayanan yang menerapkan 1. Standar keselamatan pasien, 2. Sasaran keselamatan pasien, 3. 7 langkah menuju keselamatan pasien. Yang ditanyakan soal tadi adalah tentang standar keselamatan pasien. Jadi yang kita bahas adalah standar keselamatan pasien meliputi standar 1. Hak pasien, 2. Pendidikan bagi pasien dan keluarga, 3. Keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, 4. Penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan peningkatan keselamatan pasien, 5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, 6. Pendidikan bagi staf tentang keselamatan pasien, serta komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Nah, pada soal sebelumnya juga tentang sadar keselamatan pasien, yaitu komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Soal selanjutnya, suatu kejadian tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan, baik fisik maupun psikis, yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien, merupakan pengertian dari A. Insiden, B. Kejadian sentinel, C. Kejadian tidak terduga, D. Kejadian luar biasa, E. Kejadian tidak diharapkan. Jawabannya adalah B. Kejadian sentinel. Nah, yang berikut merupakan pengertian kejadian sentinel.
merupakan suatu kejadian tidak diharapkan atau KTD yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan, baik fisik maupun psikis, yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien. Kejadian sentinel ini dapat disebabkan oleh hal-hal lain selain dari insiden. Lanjut, penanganan insiden di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui pembentukan tim keselamatan. Dalam melakukan penanganan insiden, kegiatan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan tim keselamatan pasien adalah A. Pelaporan, B. Investigasi, C. Analisis penyebab insiden tanpa menyalahkan, D. Mempermalukan seseorang, E. Verifikasi data. Jawabannya adalah D. Mempermalukan seseorang. Masih pada Permenkes nomor 11 tahun 2017, yaitu pasal 16 tentang penanganan insiden, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Pada ayat 2-nya, penanganan insiden di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui pembentukan tim keselamatan pasien yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pelaksana kegiatan penanganan insiden. Pada ayat 3 dijelaskan dalam melakukan penanganan insiden, tim keselamatan pasien melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pelaporan, verifikasi, investigasi, dan analisis penyebab insiden tanpa menyalahkan, tanpa menghukum, dan tanpa mempermalukan seseorang. Jadi, saat melakukan penanganan insiden, tim keselamatan pasien tidak boleh menyalahkan, tidak boleh menghukum, serta tidak boleh mempermalukan seseorang. Soal selanjutnya, standar keselamatan pasien dengan mengidentifikasi pasien rawat jalan memberikan beberapa pertanyaan yang dicocokkan dengan rekam medis saat sebelum dilakukan tindakan. Pertanyaan tersebut adalah A. Nama ibu kandung, B. Nama kepala keluarga, C. Nama panggilan, D. Tanggal pernikahan, E. Umur pasien. Jawabannya adalah A. Nama ibu kandung. Dalam mengidentifikasi pasien rawat jalan saat kita sebelum melakukan tindakan, maka hal yang pertama ditanyakan adalah nama, kemudian tanggal lahir, serta ibu kandung. Lanjut, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai menjadi salah satu standar dalam meningkatkan keselamatan pasien. Obat-obatan yang perlu diwaspadai adalah A. Norum, B. LP-LPO, C. Expired date, D. Obat keras, E. Obat resep. Jawabannya adalah A. Norum. Oke, kita bahas sedikit. Ini adalah sasaran ketiga, yaitu peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau biasa disebut dengan high alert. Sosialisasikan dan tingkatkan kewaspadaan obat atau biasa disebut dengan LASA, yaitu look alike dan sound alike, atau nama obat rupa mirip, yaitu Norum. Nah, obat-obat ini disimpan berjauhan. Kemudian, saat keamanan obat ini, terapkan double check dan perhatikan agar obat high alert berada di tempat yang aman dan berlabel. Namun tidak boleh disimpan di ruang perawatan, kecuali pada depo farmasi, IGD, kamar bersalin, kamar bedah, HCU, HDU, ICU, CVCU. Itu adalah peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai untuk keselamatan pasien. Nah, pada peningkatan keamanan obat high alert ini untuk keselamatan pasien, diterapkanlah prinsip 6 benar. Yang pertama, benar pasien, 2 benar obat, 3 benar dosis, 4 benar waktu, 5 benar cara, 6 benar dokumentasi. Nah, jadi dalam keselamatan pasien terdapat 6 sasarannya. Yang pertama adalah ketepatan identifikasi pasien. Sasaran kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Sasaran ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication. Sasaran 4, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Sasaran 5, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Sasaran 6, pengurangan risiko pasien jatuh.
Penjelasan terkait sasaran keselamatan pasien semuanya terdapat pada Permenkes nomor 11 tahun 2017. Nanti teman-teman dapat mempelajari yang lain. Nah, kita bahas sedikit tentang sasaran yang keenam, yaitu pengurangan risiko pasien jatuh. Pasien sebaiknya dinilai risiko jatuh yang pertama saat pendaftaran, 2 saat transfer dari unit satu ke unit lain, 3 setelah pasien jatuh, 4 regular interval, bulanan, 2 mingguan, atau harian. Kemudian, setiap pasien yang akan masuk rumah sakit dinilai risiko jatuhnya dengan menggunakan form penilaian risiko jatuh dan tempelkan stiker kuning pada gelang identitas pasien. Oke, penanda pasien berisiko jatuh tinggi diberi tanda atau stiker tambahan risiko jatuh, yaitu warna kuning, ini pada pasien rawat jalan. Kemudian untuk rawat inap diberikan tanda peringatan atau kode atau lambang segitiga kuning orang jatuh, ditempelkan pada tempat tidur pasien. Selanjutnya, untuk menilai skala risiko pasien jatuh, yang pertama penilaian risiko jatuh pada anak atau pediatri yang berusia di bawah 21 tahun dengan skala risiko jatuh namanya adalah Humpty Dumpty. 2. Penilaian risiko jatuh untuk pasien lanjut atau geriatri dikenal dengan skala Sydney, itu untuk usia di atas 45 tahun, sedangkan penilaian risiko jatuh pada pasien dewasa menggunakan Morse Falls Scale atau skala Morse, yaitu untuk usia di atas 21 tahun hingga 45 tahun. Oke, itulah beberapa contoh soal tentang keselamatan pasien. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.